Oke. Kalau berdagang Dan dengan dalam negara pandangan lain? dengan negara lain itu kita bisa bisa menjalin persahabatan antar negara, dapat barang yang tidak ada di negara kita, memperluas pasar. Oke. Dan dalam pandangan Islam pun perdagangan itu halal dan mengharamkan riba. Nabi Muhammad aja sudah melakukannya sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu Bu yang saya ketahui. Oke, ada lagi. Ada lagi. Ya, Suci. Boleh. Berdagang itu adalah menjual, membeli barang atau jasa. Dan sedangkan berdagang dengan negara lain itu adalah kita menjual produk atau jasa itu ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Jadi antara tukar menukar barang agar kita mendapat keuntungan, dan negara yang tersebut juga akan mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Iya. Benar. Jadi benar sih yang kalian bilang. Jadi kalau berdagang dengan negara lain itu istilahnya ya bisnis internasional yang menunjukkan pembelian, penjualan dan perdagangan produk, barang dan layanan antar negara seperti yang dibilang tadi, barang dan jasa. Oke. Contohnya kan dibilang barang dan jasa. Jasa. Kira-kira contoh layanan atau jasa secara internasional, bisnis internasional. Misalnya kalau misalnya kita internasional, misalnya kita jual handphone kita buat produk mie aja deh, mie instan tadi, kita buat mie instan misalnya rasa sate kambing, mie instan rasa sate kambing, kita jual ke negara Malaysia, itu kan barang. Nah, kalau kita mau jual layanan atau jasa bisnis internasional, kira-kira apa contohnya layanan dan jasa? Contoh layanan jasa. Kalau barang tadi kan misalnya kita jual mie instan, rasa sate kambing. Kalau layanan dan jasa contohnya apa? Yang internasional, bukan yang lokal. Penerbangan antara negara, Bu, misalnya kayak pesawat untuk pesawat internasional seperti pesawat. Kalau Garuda itu kan domestik ya, Bu. Kayak kalau pesawat ke Indonesia ke Taiwan itu China Airlines atau yang lainnya itu kan mereka kan antara Taiwan Indonesia, jadi kan negara ke negara. Ya, layanan penerbangan. Itu namanya jasa. Ya, layanan penerbangan. Ada lagi selain layanan penerbangan? Kalau 7-Eleven masuk nggak, Bu? 7-Eleven itu kan barang kan, jual barang kan, tidak jual jasa. 7-Eleven kan jualan barang. Saya yang tanya jasa atau layanan aja, layanan jasa. Tidak barang. Penerjemah, Indogo itu apa ya? Ekspedisi. Iya, jasa pengiriman uang, jasa pengiriman barang, bener, ekspedisi. Pos. Yang ini tadi saya penasaran. Penerjemah ya, layanan penerjemah bisa. Atau kita misalnya dari sini saya mau jadi penerjemah ke negara mana, bisa. Ada tuh, saya lupa ya nama Aminef ya. Saya lupa Aminef atau apa gitu. Mereka minta biasanya kalau nggak dari negara Amerika ke Indonesia, Indonesia Amerika gitu. Yang misalnya ngajar bahasa Indonesia ke negara Amerika gitu. Bisa. Ini saya penasaran itu mana tadi? Indogo itu apa? Indogo. Ini yang nulis Dewi. Indogo itu apa ya? Indogo itu jasa pengiriman uang. Oh, kayak indeks ya.
Iya betul betul. Oke, oke, ya jasa pendidikan juga bisa. Misalnya dulu saya sekolahnya itu guru bahasa Inggrisnya memang didatangkan langsung dari Amerika. Itu jasa pendidikan. Jadi ada kerjasama sama pemerintah gitu. Dia juga programnya dari Amerika, pemerintah Amerika dikirim ke ini Remit Kilat juga ya. Oke, oke. Kalian tahu semua. Nah, tadi kan saya tanya mengapa melakukan globalisasi. Nah, saya tanya lagi, mengapa melakukan perdagangan internasional? Perbedaan berdagang dengan bisnis. Ayo, apa perbedaan berdagang dengan bisnis? Saya Bu, Apa? Siapa? mengapa melakukan batik Bu? Iya, Latif. Oh, Abu Latif. Mengapa melakukan perdagangan internasional? Karena mungkin kalau misalkan income di dalam negeri sendiri, misalkan akses saya kasih lobster kita jual di dalam negeri mungkin harganya low ya, tapi kalau kita bisa misalkan ekspor ke luar negeri harganya bisa lebih naik. Kebetulan Oke. sekarang kan ekspor lobster di Indonesia kan memang bagus, kemudian juga ada ikan sikat itu pun juga bagus, karena Indonesia termasuk nomor berapa lah, 10 10 dunia pokoknya mengekspor sikat di dunia itu termasuk Indonesia. Terima kasih Bu. Sama-sama Latif. Ada lagi, kita jawab pertanyaan yang ini dulu berarti mengapa melakukan perdagangan internasional. Nanti kita lanjut ke pertanyaan Irfan yang perbedaan bisnis sama berdagang. Oke, jawab dulu yang mengapa melakukan perdagangan internasional. Menaikkan devisa negara Bu. Menaikkan devisa negara, bagus sekali. Jaini, ada lagi? Menjalin persahabatan antara negara Bu. Menjalin persahabatan antar negara. Ada lagi? Satu-satu. Mencari untung yang lebih besar Bu. Iya, tadi udah ada yang jawab. Ada lagi? Satu-satu. Teknologi modern Bu. Siapa itu? Irfan. Kenapa? Saya Bu. Transfer teknologi modern. Ah, benar sekali. Ya, itu yang baru. Ada lagi yang baru? Saya Bu, boleh coba. Boleh. Alasan melakukan perdagangan internasional adalah salah satunya negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Kedua, negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomi. Oke. Sudah Bu. Oke, Anang ya. Benar. Semua yang kalian katakan itu adalah benar. Terus memenuhi kebutuhan produk yang tidak diproduksi. Ya, benar. Tadi udah ada juga yang jawab. Mengenalkan produk negara lain, ya, benar. Terus juga tadi teknologi tadi benar. Semuanya benar. Terus yang ketiga, mengapa melakukan kok sama pertanyaannya? Padahal harusnya ini beda tuh. Bentar. Oke, itu semua benar. Yang kalian katakan itu benar. Nah, kita balik ke pertanyaan sih. Ini harusnya ada nih yang bawah kok. Saya lupa tadi tanyanya apa dia. Apa perbedaan berdagang dengan berbisnis? Ada yang bisa menjawab? Perbedaan berdagang dengan berbisnis. Iya. Bisa Bu. Iya. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang. Intinya bisnis itu adalah kita berdagang, tetapi tidak melulu keuntungan gitu loh. Bukan melulu tentang jual beli, tetapi kalau berdagang itu sudah pasti menjual dan membeli dan untuk memperoleh keuntungan. Oke, ada lagi? Ibu, saya boleh jawab. Perbedaan antara berdagang dan berbisnis. Kalau berdagang itu proses namanya jual beli untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya sistem. Nah, sedangkan berbisnis itu ada prosedurnya. Ya pertama ya kayak yang kita pelajari, ada namanya perencanaan, ada namanya pengaturan, ada gimana caranya kita
penghematan namanya biaya produksi, gimana caranya kita untuk mendapatkan laba. Ada namanya pengendalian, itu namanya. Terima kasih. Oke, Suci, terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu. Berdagang dan berbisnis itu kan sebenarnya sama-sama ingin, maksudnya sama-sama menghasilkan uang, tetapi ada bedanya. Untuk berdagang, berdagang itu kan lebih menitik beratkan kepada hasil atau keuntungan secara instan atau langsung dapat dirasakan, kayak misalkan jualan di pasar. Berdagang misalkan jualan semangka langsung kan dapat hasil untungnya. Nah, kalau untuk bisnis itu lebih menitik beratkan pada hasil jangka panjang dan yang lebih besar, kayak misalkan kita nih lagi bisnis ikan lele gitu kan ya, itu kan hasilnya kan bisa untuk jangka bertahun-tahun, jadi lebih panjang seperti itu. Oke. Ada lagi sebelum saya tambahkan? Kayaknya 6. Ya. Makasih sedikit, Bu. Ya, boleh ditambahkan, jangan dikurangi ya. Iya, Bu. Untuk perbedaan berdagang dengan berbisnis itu seperti yang teman-teman tadi bilang kan, untuk mencari keuntungannya, Bu, ya, sebenarnya benar. Cuma ada perbedaan yang lebih mencolok itu tentang ini, Bu, apa sih? Catatan keuangannya gitu, Bu. Jadi tentang laporan keuangannya, kalau misalkan berbisnis itu ya ada catatan keuangannya dari A sampai Z, dari 0 sampai kesekian gitu. Kalau misalkan untuk berdagang itu seperti yang tadi Mas katakan, langsung dapat keuntungannya seperti itu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, benar sekali yang kalian katakan. Jadi kalau berdagang itu ya kita kayak jual barang, jual beli barang gitu. Jadi kita ya untuk menghasilkan untung yang sebanyak-banyaknya, fokus utamanya ya barang tersebut laku apa enggak, terjual, terus dapat untung apa enggak gitu. Tapi kalau berbisnis dia lebih sistematis, seperti tadi dibilang ada laba ruginya, lebih dipikirin lah, ada sistem yang dibutuhkan untuk membuat, untuk apa ya cara bilangnya, ada sistem yang dibutuhkan untuk kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak seperti itu. Terus juga kalau dia berdagang itu seperti yang saya bilang tadi, kita jual beli gitu kan. Kalau bisnis itu usaha komersil dalam dunia perdagangan. Jadi kita juga melakukan promosinya yang seperti apa. Misalnya kita promosi dari TV atau apa, benar-benar kita pikirin nih brand image-nya, kita mau bikin image brand kita seperti apa. Neneng Triani, brand image-nya seperti apa itu di bisnis. Tapi kalau di berdagang dia tidak memikirkan segala yang komersilnya untuk brand image-nya, enggak. Dia hanya yang dipikirkan fokus utamanya yaitu untuk jual barang, laku apa enggak, terus dapat untung apa enggak gitu. Oke, kalian luar biasa. Oke, konsep dasar berdagang dan berdagang dengan negara lain. Nah, ada konsepnya. Nah, kalau keduanya sama-sama berjalan untuk menghasilkan yang mendatang dan keuntungan, iya sama-sama, tapi fokusnya beda. Kalau dia berdagang itu fokusnya memang untuk keuntungan, tetapi kalau dia bisnis, dia lebih ke untuk bisa kerjasama dengan baik antara semua pihak, seperti itu. Dia mau bikin laporan keuangannya, sistemnya, image brandnya ini seperti apa, dia memang benar-benar mikirin secara matang. Kalau dia berdagang dia nggak pikirin, yang penting kita jual barang laku dapat untung gitu. Terus yang selanjutnya tadi konsep dasar berdagang dan berdagang dengan lain, perbedaan antara ekspor impor. Apabila suatu negara menghasilkan defisit neraca perdagangan, maka hal itu berarti ekspor negara tersebut lebih kecil daripada impornya.
Jadi kalau kita mengalami defisit neraca perdagangan, maka ekspor di negara tersebut lebih kecil daripada impornya. Seperti yang saya katakan, defisit itu artinya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Nah, kalau ekspor kita banyak, berarti negara kita tidak defisit. Neraca pembayaran, perbedaan antara aliran uang ke dalam dan keluar suatu negara. Ini jelas ya, aliran uang uang ke dalam dan keluar suatu negara itu namanya neraca pembayaran. Terus ada namanya teori keunggulan komparatif, menyatakan bahwa suatu negara harus menjual produknya yang dapat dihasilkannya secara efektif dan efisien ke negara lain dan membeli dari negara lain produk yang tidak dapat dihasilkannya secara efektif dan efisien. Jadi seperti yang tadi yang bagaimana cara mengurangi impor yang masuk ke Indonesia. Oke. Oke, bagaimana cara? Ini nanti kita simpan pertanyaan Neneng Triani dulu ya. Kita bahas ini. Nanti saya tanya ke kalian. Siap-siap jawab. Bagaimana cara mengurangi impor yang masuk ke Indonesia? Jadi teori keunggulan, lanjut dulu ke teori unggulan komparatif itu bahwa suatu negara harus menjual produknya yang dapat dihasilkannya secara efektif dan efisien ke negara lain dan membeli dari negara lain produk yang tidak dapat dihasilkannya secara efektif dan efisien. Jadi jelas ya di sini keunggulan komparatif, dia harus menjual barangnya yang secara efisien dan efektif. Terus dia membeli juga dari produk itu, dari produk dari negara yang tidak ada di negaranya misalnya. Tadi ada yang katakan ini tadi. Konsep pasar bebas. Oke, pasar bebas adalah wadah, kita cepetin ya, ini teori-teori aja. Kita lebih ke diskusi pertanyaan. Oke, pasar bebas adalah wadah yang digunakan sebagai tempat berlindung yang diproduksi oleh masing-masing individu berdasarkan kebebasan untuk menjalani roda ekonomi dan atmosfer ekonomi yang diinginkan oleh mereka. Nah, ini penting ini. Pasar bebas. Contoh pasar bebas. NAFTA. Masyarakat ekonomi apa A-nya? Saya lupa. NAFTA, CAFTA, AFTA, MEA. Ada yang tahu kepanjangan dari NAFTA? NAFTA, CAFTA. Siapa? Sanisa? Sanisa? Kenapa? Panjangan dari NAFTA adalah American Free Trade Agreement. Oke. Kemudian perdagangan bebas dan sejahtera. Iya, benar. Kalau CAFTA? Iya, boleh. CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area merupakan perjanjian perdagangan antara China dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dengan saling mengadakan perdagangan berbasis tarif bea masuk baik untuk produk-produk dari China maupun ASEAN. Oke. AFTA. AFTA. Ada yang mau? ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produk-produknya serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. MEA. Oke, ini dia. MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ada yang mau?
Jelasin Mea. Saya Bu. Boleh, Uus. Aduh, kamu baru muncul ya? Namanya MEA merupakan pasar bebas yang berada di Asia Tenggara dan tentu saja anggotanya berasal dari negara-negara ASEAN. Dalam pasar bebas ini, seluruh negara anggota dibebaskan menjual barang dan jasa pada anggota lain serta tarif. Selain barang, jasa pun diperjualbelikan. Oleh karena itu akan muncul tenaga kerja dari luar negeri yang profesional. MEA sendiri dibentuk pada tahun 2015. Bagi Indonesia sendiri, MEA adalah peluang juga dan tantangan. Dikatakan peluang karena kesempatan memperluas jangkauan pasar bagi produsen terbuka sangat besar. Dikatakan tantangan karena banyaknya barang yang dihasilkan oleh produsen masih dapat dikatakan untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri. Itu Bu. Oke, benar. Jadi pasar bebas. Sekarang ini kan udah pasar bebas. Jadi setiap individu atau perusahaan itu bebas untuk memproduksi atau mengirim barang, menjual barang ke negara-negara yang lain. Tadi contoh pasar bebas ada NAFTA, CAFTA, AFTA, MEA ya, untuk kawasan ASEAN MEA. Nah, jadi negara-negara yang melakukan pasar bebas ini, ada juga negara-negara yang mempromosikannya seperti itu. Jadi misalnya MEA misalnya contohnya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini itu melakukan globalisasi dan itu dipromosikan oleh si organisasi-organisasi ini. Pertama itu organisasinya WTO. Apa itu WTO? Organisasi Perdagangan Dunia. Oke. Kok nggak mau ya? Oh ini WTO. Itu organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization. Jadi WTO ini, bentar, tadi saya sudah kembali. Jadi ada 3 tujuan WTO didirikannya WTO. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, mempromosikan perdagangan dengan mendorong anggotanya mengadopsi praktek perdagangan yang adil. Maksudnya mengadopsi praktek perdagangan yang adil itu seperti ini. Misalnya si perusahaan si A dari negara A menjual produk A dengan cara unik. Nah, si B dari negara B mengadopsi, artinya dia menjual juga produk tersebut atau keunikan tersebut di negaranya. Seperti itu. Dengan adil, artinya misalnya kalau melanggar hak cipta itu kan udah tidak adil. Artinya ada hal-hal yang ada hukumnya yang mengatur kalau kita misalnya mau mengadopsi, jangan sampai kita jadi plagiat. Nah itu nggak boleh, ada itu nanti hukumnya, ada pembahasannya nanti. Terus yang kedua itu mengurangi hambatan perdagangan dengan mempromosikan negosiasi. Terus yang ketiga menyusun prosedur yang adil untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi kan kadang misalnya kita jangankan berorganisasi secara internasional ya. Misalnya kalian punya organisasi di manajemen, itu aja kita bisa berdebat satu sama lain. Nah, ini itu gunanya juga menyusun prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi ada prosedur-prosedurnya kalau ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, si WTO ini yang ngurusin gitu. Tintanya nggak bisa ya. Si WTO ini yang ngurusin perbedaan pendapat juga. Sama seperti kalau APEC itu didirikan tahun 89, mempromosikan ekonomi dan
perdagangan bebas dan kerjasama teknik antara negara anggota. Bisa dilihat di buku IMF, tadi udah ada yang jelaskan ya, International Monetary Fund. Tadi udah dijelaskan sama teman. Nah, ini IMF ini uniknya mencoba menghindari krisis keuangan dengan membantu negara-negara yang tidak mampu membayar utangnya. Jadi ini disusun untuk mempromosikan perdagangan di antara negara-negara anggota dengan mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kerjasama keuangan. Jadi kalau negara butuh utang atau uang, si IMF ini menyediakan utang seperti itu ke negara-negara yang memang membutuhkan. Tetapi permasalahannya ada negara-negara yang tidak suka gitu. Karena dana moneter internasional atau IMF ini dipandang sebagai lembaga pemberi pinjaman dana bagi pemerintah yang mempunyai permasalahan seperti Indonesia, Argentina, Meksiko, dan lain-lain. Nah, ditentang oleh negara-negara lain karena kasih utang gitu, dengan meminta negara tersebut mengadopsi dan menerapkan sebagian kebijakan perdagangan lembaga tersebut di negara peminjam. Jadi misalnya contohnya kita pinjam uang, Indonesia pinjam uang ke negara Amerika. Tapi dengan syarat si Indonesia ini menerapkan sebagian kebijakan perdagangan lembaga atau sistemnya di Amerika, di negara Indonesia, seperti itu IMF. Makanya kadang si IMF ini di sisi lain baik, dia memberikan utang ke negara, tapi di sisi lain juga dia ditentang gara-gara harus mengikuti sebagian kebijakan di negara yang meminjam uang gitu. Terus ini bisa dibaca sendiri. Lanjut. Nah, apa sih strategi dalam menjangkau pasar bebas? Nah, kalau kita ingin gitu ya menjual barang kita gitu ke negara lain misalnya, ada strategi-strateginya. Bu, tanya dong kenapa pemerintah mensubsidi perdagangan ekspor, tujuannya apa? Oke. Kita akan simpan ya pertanyaannya. Nanti di terakhir saya akan jawab. Tapi sebelumnya saya akan tanya dulu ke kalian gitu. Udah 2 ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan dulu. Kita habisin bahan ini dulu. Nanti soalnya nggak sempat bahas bahannya. Oke. Yang pertama itu udah sampai mana tadi? Oh, ada strategi-strategi kalau kita mau menjangkau pasar bebas. Tadi seperti itu ya. Oke, ada strategi-strateginya. Yang pertama itu keunggulan absolut. Ketika suatu negara dapat menghasilkan sesuatu yang lebih murah dan atau lebih tinggi kualitasnya daripada negara lain. Jadi seperti itu ya. Kenapa Xiaomi berani ya ekspor ke negara-negara lain? Karena dia tahu gitu, dengan kualitasnya yang bagus dan harganya murah bisa bersaing dengan handphone yang kualitasnya sama tapi harganya lebih mahal, seperti itu. Terus keunggulan komparatif. Ketika suatu negara negara dapat menghasilkan produk secara lebih efisien dari negara-negara lain. Tepat efisien ya. Efisien. Lebih tepat gitu, lebih sesuai. Misalnya kita mau beli sepatu nih, kita mau beli sepatu Nike. Terus kita lihat kenapa beli dari negara ini, karena misalnya lebih murah dan lebih sesuai aja gitu. Contohnya saya pernah lihat ya. Contohnya itu sepatu merek A di Korea itu dijual dengan harga 2 juta, sementara di Indonesia dijual lebih mahal. Padahal kualitasnya katanya sama gitu. Atau Bu, kalau kita menjual produk luar negeri, bea cukai itu sendiri bisa biayanya dilihat dari apa, Bu? Ada nanti di pembahasan. Saya akan simpan ya. Udah berapa ini yang jawab yang ini?
Bu tanya dong kenapa? Oh udah tadi ada nanti pembahasan subsidi soalnya. Oke, yang ke selanjutnya strategi menjangkau pasar bebas yang selanjutnya. Oke. Sebentar ya. Kondisi faktor produksi. Jadi keunggulan kompetitif nasional dipengaruhi oleh 4 faktor. Kondisi faktor produksi. Jadi kita lihat produksinya itu bagus apa enggak, efektif apa enggak, efisien apa enggak, lebih murah apa enggak. Kita lihat semua faktor-faktor produksi. Terus yang kedua, kondisi permintaan. Kira-kira barang ini banyak diminatin apa enggak. Kalau enggak diminatin ya kira-kira kita mau stop produksinya apa enggak. Atau kita mau mengembangkan produknya ini atau seperti yang saya katakan tadi, misalnya packagingnya mau kita ubah nggak packagingnya biar lebih menarik lagi gitu, atau itu sesuai dengan kesepakatan manajemen, kesepakatan bersama gitu. Kalau kondisi permintaan barang tersebut rendah, kira-kira produk ini mau kita apain selanjutnya gitu. Terus yang ketiga, dipengaruhi oleh industri yang berhubungan dan yang mendukung. Nah, keunggulan kompetitif nasional itu salah satunya mempengaruhi industri-industri yang berhubungan dan yang mendukung. Jadi kita lihat nih, kita tadi mau buat mie instan dengan packaging yang baru. Kira-kira industri-industri perusahaan-perusahaan lain mendukung apa enggak ya gitu. Kira-kira mendukung itu misalnya gini, wah ternyata si B ini baru buat nih Indomie atau mie instan dengan packaging yang ini, kayaknya masih kurang deh waktunya atau kondisinya gitu. Kita bisa lihat. Terus strategi, struktur dan persaingan. Nah, misalnya si B ini tadi jual mie instan dengan packaging yang baru. Kira-kira kita lanjut gak ya bikin, atau kita ganti strategi, atau kita bikin yang mana strukturnya, yang mana yang mau diganti gitu. Persaingannya nanti kalau kita buat packaging yang baru, apakah bisa kalah bersaing atau bisa malah menang, kita menarik hati masyarakat atau hati pasar gitu. Terus ini 10. Nah, ini dia. Teren menjangkau pasar bebas. Ada yang tadi ekspor impor udah. Kalau ekspor gimana, impor gimana udah. Perusahaan perdagangan udah. Lisensi dan waralaba, ini dia. Tadi ada nggak contohnya masker Bu sekarang? Iya. Tadi ada nggak pertanyaan tentang lisensi dan waralaba? Yang tanya simpan dulu di akhirat kan. Oh ini ada ekspor impor. Oke. Bu, kalau kita menjual produk luar negeri, oke kita bahas ya ekspor impor. Ekspor impor. Perdagangan perusahaan telah dinyatakan melakukan perdagangan internasional apabila mereka mengimpor atau membeli barang dari negara lain dan menjual kembali ke negaranya. Oke, ada kalanya memang kalau barang itu kita impor malah lebih laku atau kita ekspor malah lebih laku, seperti itu. Oke, terus yang kedua perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan membeli barang dari negara dan menjualnya ke negara-negara lain. Terus lisensi dan waralaba. Lisensi itu kesepakatan perdagangan di mana satu perusahaan pemberi lisensi mengizinkan negara lain memegang lisensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi ada hukumnya. Jadi kalau kita mau mengadopsi ide atau cara berjualan orang lain atau dia mengadopsi ya produk orang lain, itu ada lisensinya seperti yang saya katakan tadi. Jadi kesepakatan izin negara tersebut ya nggak apa-apa. Misalnya apa, perusahaan Walt Disney mengizinkan Jerman memproduksi baju tidur anak dengan border wajah Mickey Mouse, atau Grace Gift
yang di Taiwan, mereka jualan produk-produk Disney, itu udah izin dari Disney gitu. Taiwan udah punya izinnya, Grassgate-nya Taiwan udah punya izin dari Disney untuk menjual produk-produknya Disney, misalnya seperti itu. Waralaba, Waralaba itu franchise, contohnya apa? KFC, McDonald. Nah, terus kontrak pemanufakturan. Saya cepat ya biar bisa terjawab semua. Terjadi ketika suatu perusahaan menyewa perusahaan asing untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu atau melakukan sejumlah proses tertentu. Nah, ini kontrak pemanufakturan ini banyak, kalau saya ya, karena setahu saya itu banyak terjadi di Batam, karena di Batam banyak perusahaan-perusahaan ya yang asing, tapi mereka menyewa gitu, mengontrak gedungnya yang udah ada di Batam seperti itu. Terus outsourcing dan offshoring. Outsourcing ini praktek membayar pemasok dan distributor untuk melakukan proses bisnis tertentu atau menyediakan bahan dan layanan. Nah, outsourcing ini menyediakan bahan dan layanan. Terus offshoring ini relokasi proses bisnis untuk perusahaan ke negara lain. Jadi kegiatan ini menuntut perusahaan tetap melakukan pengendalian terhadap proses yang direlokasi. Relokasi, penempatan ulang. Jadi proses penempatan ulang bisnis oleh perusahaan ke negara lain. Oke, misalnya nih ya, perusahaan A di Batam. Jadi dia mau merelokasi, menempatkan ulang kembali perusahaannya ke Singapura. Sementara perusahaan yang di Batam ini sebenarnya adalah perusahaan dari Cina, tapi dia bukannya di Batam. Terus dia mau merelokasikannya ke Singapura. Nah, seperti itu. Oke, investasi langsung. Dilakukan dengan terlibat dalam pengembangan dan operasi fasilitas baru seperti pembukaan kantor cabang. Nah, itu investasi langsung namanya. Terus, kenapa perusahaan ingin investasi langsung? Karena ingin lebih banyak mengontrol dan ingin menginvestasikan dananya ke bisnis internasional. Karena bisnis internasional lebih menjanjikan, dan biasanya orang yang melakukan perdagangan internasional atau bisnis internasional itu adalah perusahaan yang besar ya biasanya. Terus kerjasama dan aliansi. Nah, ini lagi kerjasama dan aliansi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar ya. Kerjasama dan aliansi. Oke. Kerjasama, tahu ya, kalau kerjasama itu bentuk usaha kita bersama dua perusahaan atau lebih. Terus misalnya kita melakukan kerjasama antara perusahaan perikanan Cina dan Indonesia. Terus aliansi itu merupakan salah satu bentuk kerjasama untuk menciptakan keunggulan bersaing di dunia bisnis. Misalnya di dunia perbankan, dengan mendirikan ATM bersama untuk beberapa bank. Tahu ya ATM bersama? ATM bersama tuh banyak, Mandiri, BCA, BNI. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tulis. Dikit lagi baru kita akan jawab. Oke, konsep dasar globalisasi ini tadi udah, dampak positif udah. Oke, konsep dasar globalisasi. Oke, konsep dasar tantangan perekonomian. Jadi di globalisasi ini, kita kalau melakukan globalisasi itu ada tantangannya, bukan dari tantangan globalisasi sendiri tadi, kita udah bahas kan tantangan globalisasi, tapi dari perekonomian juga kita ada tantangannya. Yang pertama, dampak perekonomian pada keberlanjutan ancaman
terorisme internasional. Waduh, ini artinya apa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Nomor 1 nih apa? Karena cuma dikit lagi kok. Dikit lagi itu tinggal berapa lagi ya? 3 lagi kok. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jelasin? Jawabin. Bukan pertanyaan yang misalnya. Dampak perekonomian pada keberlanjutan ancaman terorisme internasional. Waduh, bahasanya ya, terorisme internasional. Itu apa? Halo, tidur semua ya? Saya cepat-cepat jadi tidur semua. Kita bisa, ya, Fitri ya. Soalnya kalau enggak ini nanti enggak keburu. Oke, dampak perekonomian. Nah, terorisme ini yang dimaksud di sini bukan misalnya bom apa-apa gitu, enggak ya. Jadi misalnya terorisme itu misalnya ada kecurangan bank. Misalnya kalian pernah, saya lupa ya namanya apa, tapi contohnya gini. Kalau kata teman saya, jangan buka, dia kan ikut ini ya, ikut investasi gitu kan, ikut beli pasar saham, investasi di pasar saham. Jadi katanya jangan buka aplikasi atau melakukan transaksi pasar saham dengan menggunakan wifi yang ada di Taiwan. Nanti data kamu terekam semua dan itu bisa terdeteksi kamu ngapain aja katanya. Terus juga Amerika, pernah dengar ya, Huawei versus Amerika. Amerika melarang produk Huawei masuk ke Amerika karena katanya ada chip, dan chip itu bisa merekam dan nanti data-data yang penting di Amerika bisa terbongkar di Cina. Nah, itu ancaman-ancaman seperti itu yang dikatakan, yang dimaksud oleh nomor 1. Itu tantangan perekonomian juga seperti itu. Nah, jelas ya contohnya Bu, saya perdagangan dengan neraca pembayaran itu. Ya, nanti saya jawab ya, Rija ya. Kita neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Padahal ada tadi saya jelasin. Yang kedua itu pergeseran ke arah perekonomian informasi global. Ditunjukkan dengan penggunaan teknologi informasi dari berbagai bidang industri. Selain itu, menuanya populasi penduduk dunia, maka kebutuhan akan asuransi dan jaminan kesehatan, dan menggeser permintaan produk, barang dan jasa itu lebih konsumtif. Itu yang nomor 3. Nomor 4, kebutuhan memperbaiki kualitas dan layanan kepada pelanggan. Nah, tantangannya itu di perekonomian, kita lihat ya sekarang ya, handphone itu dari 1 kamera 2, 3, 4. Nah, dari 3 ke 4 itu cuma beda berapa bulan. Nah, itu merupakan tantangan perekonomian tersendiri ya. Tantangan perekonomian sendiri. Kalau semakin cepat banget itu, kita juga memperbaiki kualitas dan layanan kepada pelanggan tuh harus cepat, karena kita butuhnya cepat. Dari 3 ke 4, nanti bentar lagi 5, 6, 7, 8, 9 tuh. Terus yang selanjutnya, usaha mendorong persaingan pada semua kekuatan negara. Nah, kekuatan negara itu kan beda-beda. Sementara misalnya kita lihat, iri ya, di Korea udah 5G, jaringannya 5G. Sementara di Indonesia masih 4G. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri bagi perekonomian misalnya yang ada di Indonesia gitu. Ini tadi udah. Dalam menghadapi ancaman terorisme internasional, maka perlu adanya kerjasama dalam modifikasi hukum perbankan untuk mencegah keluarnya dana bagi kegiatan terorisme. Jadi ada tuh kerjasama perbankan biar tidak bisa terjadi terorisme. Saya pernah jelaskan ini di semester lalu.
kenapa kadang di perbankan di Indonesia itu harus orangnya ya, masih belum online bisa sepenuhnya. Karena mereka itu cara mereka untuk mencegah terorisme perbankan seperti itu. Kita harus ke banknya. Kalau di sini kan saya di mana gitu ya, bisa transaksi itu, jadi mereka pakai retina itu untuk dana pensiunnya Bank Sumut ya, mereka bisa melakukan transaksi pakai retina mata sekarang. Nah, tapi di beberapa bank belum bisa. Seperti itu cara mereka untuk mencegah keluarnya kegiatan terorisme. Terus dalam perdagangan bebas dikenal adanya permasalahan etika dan dilema yang berakar pada berbagai sistem politik. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita pengen mengadopsi barang orang lain gitu ya, idenya itu ada izinnya, seperti itu, tidak bisa seenaknya, itu ada etikanya, ada hukumnya, dan setiap negara-negara juga punya budayanya masing-masing gitu, nggak bisa seenaknya aja kita caplok-caplok. Terus teori-teori ini ada di buku, tinggal baca aja. Terus ini dia hambatan ekonomi. Kita mau masukin ke terakhir. Teori-teori itu tinggal baca aja, itu gampang kok. Tidak ada yang sulit sih itu. Hambatannya yang pertama itu yang pertama itu perkembangan ekonomi. Kenapa perkembangan ekonomi yang ini merupakan hambatan ekonomi? Ada yang bisa jawab nggak? Kita 3 slide lagi kalau nggak salah. Iya, 3 slide lagi. Dikit lagi. Kenapa perkembangan? Kalau Ya, Dewi. Ulang, Bu, gimana? Pertanyaannya, ini kan hambatan ekonomi. Kenapa perkembangan ekonomi itu merupakan salah satu dari hambatan ekonomi? Kalau misalkan ekonominya tidak berkembang, itu juga akan menjadi hambatan buat pertumbuhan ekonomi. Oke, benar sekali. Ada lagi? Ini Taryuni ya. Ada lagi? Benar ya. Kurangnya perkembangan ekonomi negara yang kurang berkembang. Nah, itu menjadi hambatan ekonomi tersendiri negara tersebut. Nah, yang kedua, kurs atau nilai tukar mata uang. Kenapa jadi salah satu hambatan ekonomi? Oke, jadi nilai kurs mata uang ini kan tiap hari itu beda-beda nilai tukar mata uang. Terus nilai tukar mata uang ini penting karena dapat mempengaruhi biaya ekspor dan impor. Bila nilai mata uang kita rupiah turun, itu berarti harga barang ekspor kita menjadi lebih rendah, sedangkan nilai impor kita lebih tinggi. Nah, sekarang kita lagi nilai mata uang kita apa? Rendah apa tinggi? Rendah. Rendah. Artinya apa? Nilai ekspor kita tinggi apa rendah? Turun. Impor kita tinggi apa rendah nilainya? Tinggi. Iya, benar. Iya, rendah. Iya, Yuni, terima kasih. Melemah, iya. Nilai rupiah kita melemah dari nilai rupiah melemah dari NTD, dari dolar Amerika, dolar Singapura, rendah. Terus yang itu merupakan
hambatan ekonomi ya kalau nilai ekspor kita rendah dan nilai impor kita tinggi. Terus yang ketiga, sistem perekonomian makro. Ini kita udah bahas ya minggu lalu. Makro itu kan luas, secara luas. Makro itu luas. Oke. Jadi kenapa sistem perekonomian makro itu menjadi salah satu hambatan ekonomi juga? Pertanyaannya sama. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi kalau tadi kita bahas kan sistem perekonomian itu ada yang kapitalis, ada yang perekonomian pasar. Nah, di sistem perekonomian ini para pebisnis atau wirausaha berusaha memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi terkadang itu bisa jadi senjata makan tuan sih. Kalau kita kadang bikin harganya rendah banget kan nggak sesuai gitu sama misalnya sama pasar yang tersedia gitu. Jadi itu merupakan hambatan juga bagi ekonomi kita. Jadi pemerintah cenderung menjadi pengawas untuk mengontrol kepemilikan bisnis atau keuntungan atau alokasi sumber daya. Seperti itu. Misalnya masker ya. Di Tokopedia itu udah diblokir gitu orang-orang yang jual masker ketinggian. Jadi itu juga ini contohnya sistem perekonomian makro karena kan luas. Mereka jual masker dengan harga tinggi. Sementara masker itu lagi dibutuhkan saat ini gitu. Jadi pemerintah menganggap itu tidak baik. Jadi makanya diblokirlah orang-orang yang menjualnya dengan harga yang tinggi. Terus juga kalau kemarin di Taiwan ketangkep yang jual masker dengan harga tinggi dan dideportasi langsung ke negaranya. Nah, seperti itu. Jadi karena dia luas, dia juga semakin banyak hambatannya dalam dunia ekonomi. Terus ini bisa dilihat sendiri, dibaca ini cuman kayak jenis-jenis persaingan ada jenis-jenis persaingan, ada persaingan sempurna. Apa itu persaingan sempurna? Dikit lagi. Persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu persaingan yang jumlah pembeli dan penjualnya banyak untuk menukarkan produknya yang sama jenisnya atau homogen sehingga tidak ada pihak manapun yang menguasai pasar. Jadi ini benar-benar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ini kayak pasar tradisional itu persaingan sempurna ya. Pasar. Terus yang kedua monopolistik. Itu beberapa hingga banyak. Terus ada kalanya sulit memasuki pasar. Terus kesamaan produknya berbeda. Terus pengendalian harga oleh perusahaan itu ada beberapa dikendalikan. Contoh itu pusat kebugaran. Tadi petani skala kecil ya, pasar kan. Pasar tradisional juga. Terus oligopoli itu dia beberapa. Persaingannya beberapa, terus juga kemudahan memasuki pasarnya sulit. Terus barang yang dijual itu mirip atau berbeda, bisa mirip bisa berbeda. Terus pengendalian harga oleh perusahaan individu itu ada beberapa dikendalikan. Terus contohnya apa? Perusahaan pesawat terbang, oligopoli. Terus monopoli, nah ini tidak ada pesaing. Ini langsung diatur oleh pemerintah. Tidak ada produk yang menjadi pesaing langsung karena dia cuma sendiri. Terus dipertimbangkan dalam monopoli sempurna sedikit peraturan monopoli. Contohnya PLN, monopoli ya, nggak ada lagi yang PLN.
perusahaan listrik negara selain PLN? Biasanya pemerintah, itu punya pemerintah ya. Ini dia tadi, hambatan etika, hukum, dan politik. Jadi, kalau kita mau berdagang, melakukan bisnis internasional, itu ada etikanya, ada hukumnya, dan politik yang mengatur. Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis internasional dalam berbagai cara. Pemerintah juga dapat menyusun kondisi bisnis dengan berbagai batasan. Terus ada hambatan sosial, budaya, dan teknologi, seperti yang tadi teman-teman jelaskan juga. Jadi, kalau kita melakukan globalisasi seperti itu, misalnya tadi kalau bensin masuk nggak Bu? Yang monopoli tadi. Oke. Kira-kira monopoli itu bensin masuk nggak? Bensin tuh BBM berarti ya, BBM. Ayo, bahan bakar. Masuk, Bu. Oke. Masuk, Bu. Kenapa? Soalnya bensin itu kan memang itu milik negara, tapi kadang ada pihak-pihak Pertamina, terus orang jual itu mengambil untung itu loh Bu. Oke, iya. Tapi kan nanti ada yang ngejual lagi. Ada yang ngejual lagi. Iya, tapi kan kayak bensin eceran itu Bu. Iya. Iya, nanti kan ada bensin eceran. Iya. Oke. Tapi sebenarnya BBM itu harganya sudah diatur oleh pemerintah. Iya enggak? Iya, diatur, tapi ada yang ngejual lagi. Itu kira-kira gimana? Gitu. Itu kira-kira gimana? Itu makanya aku tanya, kalau tahu yang iya. Saya tanya yang lain. Kira-kira gimana gak? Halo? Iya boleh Suci. Pertanyaannya mohon dipertegas Ibu. Bensin itu termasuk pasar monopoli atau tidak? Menurut saya, kalau dia masih di dalam Pertamina, pengawasan pertamanya itu monopoli. Tapi kalau seandainya udah dibeli sama orang terus diecerin gitu, dia udah termasuk ke pedagang eceran gitu. Ada lagi? Ada lagi PR. Siapa yang bilang PR? Belum, Latif. Saya minta waktu 10 menit. Pertanyaan yang kalian ini, yang PR. Kalau monopoli tadi enggak? Jadi masuk monopoli Bu. Iya, monopoli, termasuk monopoli karena dia soalnya kan udah diatur sama pemerintah. Itu sudah diatur sama Pertamina. Ya balik lagi, kalau ada yang jual eceran itu kan beda-beda, mungkin biar lebih gampang kali ya masyarakatnya lebih ini, tapi kan sebenarnya harga BBM itu tetap ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Atau oligopoli, ayo. Tapi saya baca artikel ya, ada yang mengatakan katanya sebenarnya harga BBM itu anti monopoli gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu monopoli. Itu karena dia apa? SPBU, termasuk kan SPBU. Stasiun pengisian bahan bakar umum, sama kayak PLN. Jadi sebenarnya itu monopoli. Oke.
hambatan etika hukum politik. Saya minta 10 menit ya menjelaskan impor tadi. Jawab pertanyaan yang pertama dulu. Tadi ini udah. Bentar. Bagaimana cara mengurangi impor Indonesia? Berdagang. Sama tadi ada. Bentar ya, saya baca pertanyaan. Oh ini, kenapa pemerintah mensubsidi perdagangan ekspor? Tujuannya apa? Kenapa pemerintah mensubsidi ekspor? Tujuannya apa? Tadi jelas ya, untuk barang yang tidak ada di Indonesia jadi ada di Indonesia gitu. Jadi itu juga butuh ekspor. Tapi kalau barang kita tadi lebih banyak kita ekspor, nilai kita juga rendah gitu. Dan kalau impor kita tinggi, nilai kita tinggi. Tadi saya ada bahas gitu ya, ekspor impor. Nilai mata uang kita tinggi gitu. Kalau ekspor kita lebih tinggi, nilai mata uang kita rendah. Kalau impor kita lebih tinggi, nilai mata uang kita lebih tinggi. Oke, itu tadi sudah ya. Karena butuh ya untuk ekspor agar barang yang nggak ada di Indonesia jadi ada ekspor. Terus yang kedua itu tadi apa? Karena ini dia membahas tentang tarif impor ya. Di sini itu dia membahas tarif impor, tentang impor di etika bisnis. Jadi saya bahas di sini. Bagaimana cara mengurangi impor yang masuk ke Indonesia? Kalau impor kita banyak, bagaimana cara menguranginya? Sedangkan nilai impor dari negara tersebut relatif tinggi. Harga barang kita menjadi lebih rendah, sedangkan nilai impor dari negara tersebut relatif lebih tinggi. Kenapa? Bagaimana cara mengurangi impor yang masuk ke Indonesia? Kira-kira bagaimana cara menguranginya? Ada yang bisa? Iya, boleh. Iya, Siti. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan cara maksudnya meningkatkan produksi dalam negeri, jadi kebutuhan di dalam negeri terpenuhi, kita nggak usah impor dari luar. Oke, iya. Tadi ekspor. Iya. Kebalikannya ya. Sebentar, saya dulu. Tadi ekspor kan misalnya barang yang tidak ada di Indonesia jadi ada, misalnya ekspor gitu kan. Terus kalau impor tadi biar Indonesia tidak impor dari negara lain itu biar seperti yang dikatakan siapa tadi, Siti ya, meningkatkan produksi gitu. Jadi kalau ekspor itu dari misalnya kita ekspor apa ke negara Singapura karena di negara Singapura tidak ada. Nah, cara Singapura mengurangi impor dari Indonesia dengan mereka menciptakan barang tersebut atau menciptakan teknologi untuk mereka bisa menciptakan minimal bahan baku untuk memproduksi barang tersebut. Jadi mereka produksi bahan bakunya, terus nanti dikirim ke Indonesia. Pokoknya jadi ribet juga sih gitu. Pokoknya yang nggak ada jadi ada. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Iya, saya, Bu. Boleh. Satu-satu. Jadi Suci dulu ya, Bu. Suci boleh. Cara menanggulangi namanya ekspor yang berlebihan seperti yang tadi, menurut saya pemerintah itu kan seperti ada kayak memberikan namanya memberikan batasan untuk memberikan batasan kuota negara lain untuk namanya mengimpor produknya ke negara kita. Sehingga kalau biasanya dia mengimpor barang sekitar 20.000 ke atas ya, kita batasi
itu cukup sekitar 10.000. Jadi sehingga nggak terlalu berlebihan yang ada di sini. Jadi membatasi kuotanya. Oke. Itu sama seperti sistem yang dilakukan oleh Amerika ya. Jadi Amerika itu salah satu caranya Amerika untuk mengurangi impor, karena mereka impor banyak banget dari Cina. Jadi tahun berapa gitu 80% itu produk yang dipakai dalam satu rumah tangga itu 80% produknya produk Cina. Jadi cara si Donald Trump mengurangi impor dari Cina adalah menaikkan tarif pajak penjualan dari negara Cina ke Amerika. Itu salah satu yang dilakukan oleh Trump pada saat itu gitu. Oke. Ada yang mengatakan mengurangi perilaku konsumtif. Sebenarnya tadi ada tadi ya saya bilang ya, kita justru sekarang ini konsumtif banget gitu. Kebutuhan kita cepat berjalan, kayak tadi yang saya katakan, kita dari kamera handphone ya, dari kamera 1, 2, 3, 4, 5 itu kayak cepet banget, dari kedua ke 3 itu sekarang malah udah 4 gitu, padahal baru tahun lalu kamera 3, sekarang sudah kamera 4. Jadi kita nggak bisa mengurangin ya, karena semakin konsumtif sih kita. Jadi mungkin menciptakan produk tersendiri, produk itu di negara kita gitu. Nilai valuta asing. Valuta itu falas bentar ya, saya lupa kepanjangannya. Valuta asing disingkat falas, suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Misalnya ya, kita mau nukar uang kita dari NTD ke rupiah, itu namanya falas. Kita beli valuta asing rupiah dari NTD, itu namanya falas. Oke, ada lagi. Tadi ada pertanyaan terakhir ya. Tadi ada satu lagi pertanyaan, apa tadi ya? Oh, instruksi. Tutor bertanya mengapa pengakuan dunia diperlukan dalam sistem perdagangan bebas. Oke, kita bahas yang ini. Kenapa pengakuan dunia diperlukan dalam sistem perdagangan bebas? Kira-kira kamu jual produk mie instan tadi, kita berlanjut ke mie instan. Kira-kira kalau jangan mie instan deh, tadi saya kasih contoh Xiaomi. Tadi saya beli Xiaomi itu pre-order dan itu pertama kali masuk ke Indonesia. Kenapa saya percaya Xiaomi tadi? Karena saya melihat bibi saya beli Xiaomi di Malaysia, karena pertama kali Xiaomi bukan pertama kali, karena duluan dijual belikan di Malaysia dari di Indonesia. Jadi saya mengetahui produk Xiaomi yang dipakai oleh bibi saya itu bagus. Artinya apa? Malaysia mengakui negara tersebut, sehingga dari Malaysia itu mereka Xiaomi ini berani lagi menjual barangnya ke Indonesia, memasuki pasar Indonesia. Karena Xiaomi kira, di Malaysia udah bagus nih pasarnya gitu. Nah, ketika saya tahu bibi saya yang di Malaysia mengatakan Xiaomi bagus, saya juga pre-order. Mereka buatnya pertama kali pre-order, coba pasar Indonesia. Nah, setelah saya beli dan teman-teman yang lain beli, misalnya langsung habis tuh dalam berapa jam, barulah mereka menjual belikan secara bebas seperti sekarang. Kalau dulu sistemnya hanya pre-order di Lazada doang kalau nggak salah gitu. Itu kenapa perlu ya pengakuan dari negara lain, agar orang-orang lain juga mengakui kualitas kita, kualitas produk kita, terus juga kita bisa mengembangkan bisnis kita gitu. Sangat perlu ya. Jadi kalau kita mau jual barang ke negara lain tapi negara lain tidak mengakui, berarti kita rugi dong. Rugi biaya pengiriman, rugi biaya semuanya, tidak untung, malah rugi. Terus ada satu pertanyaan lagi.
Tadi apa ya? Ini udah Bu, saya mau pulang. Oh, ini pertanyaan terakhir. Perbedaan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke. Sampai 15 ya. Ada yang bisa jawab nggak? Kita sampai 12-15. Neraca pembayaran dan neraca perdagangan, ada yang bisa jawab? Tadi di mana itu ya? Oh, ini. Nah, neraca perdagangan itu dia apabila suatu negara mengalami defisit neraca perdagangan. Oh, sorry. Ini yang untuk perbedaan ekspor impor ya. Tuh. Kalau neraca pembayaran ini transaksi jual beli suatu negara, transaksi jual beli, baik dia mau masuk atau keluar, jual maupun beli. Sedangkan kalau perdagangan ini sebuah ikhtisar yang digunakan sebagai gambaran perbedaan selisih di antara nilai transaksi pembayaran ekspor dan impor. Jadi ini selisih ekspor dan impor. Sementara ini aliran uang masuknya. Aliran uang masuk baik dia ekspor maupun impor. Ini selisihnya. Kalau yang ini selisihnya, kalau yang ini aliran uangnya masuknya. Oke. Terima kasih Bu jawabannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih sudah menjawab. Dan ini minggu depan itu kelompok 1. Yang ini no. Oke, terima kasih Latif. Ini kelompok 1 hari Jumat, ada 3 menit lagi ya. Hari Jumat harus kirim ke saya ke grup ya, ke grup paling lama hari Jumat. Agar saya juga lihat bahannya kalian nulis apa. Terus ada lagi tadi nggak ya yang belum di absen? Ada nggak yang belum di absen? Bu mau dong dikenalin sama temannya yang investasi di pasar modal. Boleh kalian mau tanya ke saya juga bisa. Saya jurusan keuangan soalnya. Boleh nanti kalau mau tanya-tanya tentang gimana caranya mau investasi di pasar modal gitu, boleh tanya-tanya ke saya. Nanti saya kasih ada IG-nya kok, nanti kalian belajar di situ. Oke. Ini tadi yang Samsung. Tadi yang belum datang tadi datang nggak dia? Yang belum masuk tadi maksudnya. Kristopus. Cuman 1 ya nggak datang ya? Iya Bu, Kristopus. Oke. Itu nggak aktif. Nggak aktif. Oke. Terima kasih semua. Minggu depan kelompok 1 jangan lupa ya. Oh, ini ada melakukan. Oh ya udah sama. Oke, terima kasih semua. Selamat malam.